Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Hasan Aja Channel. Video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan simak si pintar untuk Bapak dan Ibu guru. Pertama, aktifkan dahulu Google Chrome-nya, kemudian pada bagian di atas ini silakan diketik sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Di sini sebagai contoh sman.simak-dki.com. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan memasukkan username dan passwordnya yang sudah diberikan oleh admin simak di sekolah masing-masing. Oke, ini kita tunggu prosesnya. Kemudian setelah tampil seperti ini, kita klik menu guru. Selanjutnya pilih pelaksanaan. Ya, di sini saya akan membuat ulangan online. Ya, di sini ada menu ulangan online, tugas, kemudian diskusi, bahan pembelajaran, dan kumpulan soal. Oke, yang pertama untuk menu ulangan online-nya saya klik di sini ulangan baru, kemudian pilih kelas. Nah, kemudian pilih rombelnya, pilih mata pelajarannya. Jika rombel dan mata pelajaran belum tampil atau belum sesuai, silakan menghubungi admin di sekolah masing-masing. Oke, saya tuliskan di sini untuk judul ulangan barunya, ulangan harian 1 semester ganjil. Oke, kemudian untuk deskripsi juga silakan disesuaikan saja. Misalkan deskripsinya di sini saya tulis seperti ini. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, selanjutnya pada bagian ulangan dibuka, kita pilih tanggal, bulan, dan tahunnya. Di sini saya sesuaikan, misalkan ulangan akan dimulai pada hari Senin tanggal 10. Oke, kemudian waktu mulainya pukul 9. Ya, misalkan di sini lewat 40. Kemudian ulangan ditutupnya ini saya samakan saja tanggal 10 bulan 8 tahun 2020. Selanjutnya jam selesainya misal 10:10. Jumlah soal ini sebagai contoh 10 soal. Kemudian durasi ulangannya 30 menit. KKM-nya 75. Untuk acak soal saya contohkan ya diacak. Oke, selanjutnya klik simpan. Baik, selanjutnya setelah kita buat tempat untuk ulangan hariannya, ya ini bisa kita lihat di bagian sebelah kanan yang tadi kita isi. Oke, kita klik tombol kembali. Oke, saya akan ini bagian yang tadi ya yang sudah dibuat tempatnya. Di sini ulangan online, kemudian klik yang di garis 3. Ini untuk menunya nanti untuk pengaturan ulangannya. Ya, sekarang saya akan buat soalnya terlebih dahulu. Diklik menu kumpulan soal. Selanjutnya tambah soal.
Ya, jika ingin menambah soal, klik tambah soal. Jika di sini ingin mengambil di kumpulan soal yang sudah ada, ya silahkan. Ini soal-soal yang kemarin tahun sebelumnya ini sudah tersimpan. Jika ingin digunakan lagi, tinggal nanti diimport saja. Oke, di sini saya akan membuat soal baru. Ya, caranya klik tambah soal. Selanjutnya di kotak pertanyaan ini saya akan copy paste. Saya sudah siapkan soalnya di Word. Saya blok pertanyaannya, kemudian di copy. Selanjutnya klik kanan paste in plain text. Ya, ini tujuannya untuk agar format di MS Word-nya itu tidak mengikut, atau MS Word dengan format web ini kan berbeda. Oke, kemudian klik gambarnya yang akan dimasukkan ke dalam bagian pertanyaan. Klik pada bagian gambar, ini tampilannya saya perkecil saja menjadi 25%. Saya klik lagi 25% saja. Jika belum rapi, ini saya enter aja, diletakkan di bawah gambar. Oke, ini sudah cukup tampilannya. Selanjutnya adalah di bagian pertanyaan singkat. Ya, untuk bagian pertanyaan singkat boleh ditulis dengan pertanyaan singkatnya, atau kalau saya di sini contohkan biar mudah mencarinya di kumpulan soal, saya ketik dengan UH strip 1 nomor 2, karena tadi sebelumnya nomor 1 sudah ada untuk soal yang akan saya ujikan. Kemudian bagian opsi pertanyaannya ini saya blok, kemudian di copy, saya pindahkan juga, klik kanan paste in plain text. Ya, ini tujuannya tadi agar formatnya ya tidak berantakan. Ya, ini saya copy saja, kemudian paste, yang lainnya saya cut, klik kanan cut, pindahkan sesuai dengan opsinya. Jangan lupa opsi yang dari MS Word-nya itu dihapus, karena di simak sudah ada optionnya, biar nanti ketika diujikan di siswa option tersebut, kan tadi pilihannya diacak ya, lebih baik untuk opsi yang di Word-nya ini dihilangkan saja. Oke, kemudian masukkan kunci jawaban yang benarnya, pilih kelasnya, pilih mapelnya. Oke, kemudian di sini untuk KD boleh dimasukkan berdasarkan kalimat atau kode KD-nya saja. Ini saya contohkan kode KD-nya saja, tujuannya agar di kumpulan soalnya juga tidak terlalu banyak tulisan. Saya menggunakan kode KD saja. Ya, untuk Bapak Ibu silakan disesuaikan saja, jika lebih mudah dengan menggunakan kalimat KD-nya silakan dimasukkan. Ini saya buka tadi soalnya. Nah, nomor 1 sudah ada, nomor 2 juga itu untuk KD-nya juga KD 11 tadi yang saya masukkan muncul di situ. Ya, untuk nomor 1 ini sebelumnya saya sudah buat. Ini karena
soalnya sama, saya akan hapus nomor 1 dan nomor 2 itu sama ya. Ini saya akan hapus, saya klik tombol kembali. Kemudian tampilkan dalam 100. Klik halaman kedua. Nah, kemudian ini yang nomor 1 tadi saya akan hapus. Untuk bagian mata pelajaran informatika nomor 1 sudah ada dan sama. Saya akan hapus saja. Oke, saya tampilkan lagi. Kemudian lihat, karena ini soalnya sudah banyak, ini pasti halamannya pun akan bertambah. Ya, ini jadi nomor 2, nomor satunya sudah terhapus. Ini saya akan edit. Nomor 2 saya akan edit menjadi nomor 1. UH strip 1 nomor 1. Oke, selanjutnya perbarui. Oke, ini sudah berhasil diperbarui. Kemudian saya lihat lagi tampilan 100. Ini di halaman kedua. Nah, ini sudah berubah. Oke, sekarang selanjutnya saya akan tambahkan soal yang kedua. Kemudian saya copy, ini di blok terlebih dahulu, kemudian boleh klik kanan copy. Selanjutnya disimaknya klik kanan paste in plain text. Bagian pertanyaan singkat saya ketik lagi UH strip 1 nomor 2. Oke, kemudian jika ada file audio silakan unggah file audionya. Kemudian untuk nomor 2 untuk opsinya saya akan gunakan gambar biar membedakan dengan soal nomor 1 tadi. Ya, untuk nomor 2 pertanyaan tidak menggunakan gambar. Yang saya gunakan adalah opsinya. Dari A sampai E ini menggunakan gambar. Oke, sudah tampil. Saya klik di gambarnya. Persentasenya 25%. Kemudian untuk option yang B juga sama, klik bagian picture-nya. Kemudian choose file. Cari lagi gambarnya. Ya, sebelumnya untuk gambar soal sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Agar lebih cepat dalam pembuatan soalnya. Kemudian option C, ini saya juga buat gambar. Caranya sama seperti tadi. Kemudian cari gambarnya. Ya, ini bisa diklik 2 kali ya di gambarnya, ini langsung muncul. Kemudian tampilannya dibuat 25%. Yang option D juga sama. Untuk D, cari lagi gambarnya. Saya klik 2 kali di gambarnya, maka langsung muncul di bagian kotak option D-nya. Tampilan sama 25%. Kemudian yang option E juga sama. Ya, ini option E adalah gambar monitor.
klik di bagian menu picture-nya, choose file lagi, kemudian cari gambarnya. Selanjutnya boleh diklik 2 kali di gambar atau klik open, sama saja caranya. Klik di gambar, tampilannya 25%. Oke, jika sudah, ini opsinya gambar sudah muncul semua. Sekarang tentukan kunci jawabannya. Oke, kunci jawaban yang benarnya diklik, kemudian kelasnya juga sama dipilih, mapelnya juga dipilih. Untuk KD-nya boleh diisi sesuai kalimat KD-nya atau kode KD-nya saja, atau dikosongkan juga boleh. Ini saya tulis dengan KD-nya masih sama, KD 11, tambahkan. Oke, berhasil ditambahkan. Oke, sekarang saya akan lihat tampilan di ulangan online-nya. Ya, di sini pilihan garis 3 diklik, kemudian pilih lihat. Selanjutnya ya, kumpulan soal yang sudah ditambah ini saya akan masukkan ke dalam ulangan harian 1. Caranya klik tombol soal, kemudian import soal. Nah, klik import soal, cari di kumpulan soal. Ini saya tampilkan dalam 100. Kemudian lihat, ini karena kita tambahkannya ya, soalnya udah banyak. Ini di halaman paling bawah ya, di halaman 2. Oke, saya checklist soal nomor 1, soal nomor 2, kemudian klik import soal. Oke, ini soal sudah berhasil ditambahkan. Ya, coba saya klik lihat dulu yang nomor 2. Ya, ini tampilan soalnya. Tadi yang opsinya berupa gambar. Oke, ini tampilan guru, bukan tampilan siswa ya. Masih tampilan di tampilan guru. Kemudian kita kembali ke detail ujian. Kemudian klik tanda panah ini tombol kembali. Oke, sekarang klik pilihan garis 3, lihat statusnya ulangan ini tidak aktif. Nah, atau belum dimulai di sini. Ya, kenapa belum dimulai? Karena tanggal yang tadi kita setting adalah tanggal 10. Di kelas 10 IPS 1 ini ya, ulangannya belum dimulai. Ya, kita klik uji coba dulu. Nah, ini tampilan soal yang pertama tadi seperti ini. Ini tampilan persis di siswa. Nanti seperti ini ya. Ya, misalkan langsung dijawab. Nanti siswa seperti ini. Nomor 2 juga sama, dijawab. Kalau sudah, klik ujian selesai.
Tapi untuk di siswa tampilan seperti tadi itu belum dimulai karena statusnya di sini belum aktif atau ulangan tidak aktif. Agar ulangan ini aktif, maka harus dirubah tanggal mulainya. Caranya klik pilihan garis 3, kemudian klik tombol lihat. Selanjutnya edit ujian. Nah, lihat di sini pada bagian ulangan dibuka itu tanggalnya kita rubah. Ya, ini saya akan rubah. Saya akan ubah tanggalannya. Tanggal mulainya itu yang tadi tanggal 10, saya ganti menjadi tanggal 8. Tanggal 8 bulan 8. Kemudian jam mulainya anggap saja 9.40. Kalau sudah, klik ubah. Nah, di sini statusnya masih belum aktif. Nah, kita aktifkan. Karena mulainya tadi sudah dirubah tanggal 8 bulan 8, maka untuk tombol pilihannya di sini berubah menjadi aktifkan. Kalau tadi belum aktif, kita klik aktifkan, maka statusnya di sini ulangan sudah aktif. Di kelas 10 IPS 1 ya, ini sudah ulangan sudah aktif. Kemudian saya akan duplikat, saya akan tambahkan kelas berikutnya. Ya, tadi di menu pilihan yang garis 3 pilih duplikat, kemudian kalau sudah muncul klik pilihan lagi, garis 3-nya diklik, klik lihat, kemudian klik edit ujian. Di sini kelasnya kita pilih lagi. Ini saya akan pilih kelas 10, kemudian rombelnya saya masukkan IPS 2 karena IPS tadi IPS 1 kan sudah. Saya masukkan IPS 2, kemudian ulangan dibuka anggap saja sama, tanggal 8 bulan 8, kemudian mulainya juga sama. Kalau sudah, klik ubah. Oke, kemudian nah ini tanggal mulai sama tetapi statusnya belum aktif, maka di garis 3 ini diklik, kemudian pilih aktifkan. Nah, ini ulangan IPS 1 dan IPS 2 sudah aktif karena tanggal mulainya itu sudah tanggal saat ini, tanggal 8 bulan 8. Kalau tadi di settingnya tanggal 10 bulan 8, pasti ulangannya belum aktif. Maka kita ubah tanggal mulainya, tanggal yang saat ini, tanggal 8 bulan 8. Nah, jika ulangan ini mau dinonaktifkan, klik di garis 3, pilih nonaktifkan. Ya, untuk tanggal mulai tidak apa-apa, sama. Ya, tanggal 8 bulan 8. Yang penting di sini untuk statusnya kita pilih nonaktifkan. Jika Bapak Ibu ingin memulai ulangan tersebut, maka jangan lupa untuk mengaktifkan ulangan tersebut di tiap-tiap kelas. Caranya sama seperti tadi, klik di garis 3, kemudian pilih aktifkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.